Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Coba bayangkan sebentar ya. Saat ini mungkin Bapak Ibu lagi duduk santai di rumah, ditemani secangkir teh hangat atau kopi favorit. Suasananya tenang, pikiran juga lagi agak ringan. Tapi tiba-tiba ada sesuatu yang berubah. Bukan gempa, bukan angin kencang, tapi jantung rasanya berdetak lebih cepat dari biasanya. Kenapa? Karena layar ponsel tiba-tiba nyala terus, bunyi notifikasi masuk bertubi-tubi. Grup WhatsApp keluarga yang biasanya cuma ramai karena kiriman stiker lucu atau ucapan selamat pagi mendadak berubah jadi penuh pesan panjang, voice note, link aneh, dan pertanyaan yang bikin dahi langsung berkerut. Ada kabar gembira dari Presiden, tulis salah satu anggota keluarga. Benarkah pensiunan dapat hadiah khusus? Sahut yang lain. Janda dan duda juga katanya masuk daftar penerima, tambah suara lain. Lalu muncul satu pesan yang membuat semua orang langsung diam sejenak. Mulai 20 Mei 2026, uang rapel pensiunan cair sekaligus. Cek rekening Anda sekarang. Nah, di titik itu, perasaan langsung campur aduk. Antara senang, harap, tapi juga ada rasa ragu. Tangan rasanya pengen langsung klik tautan itu, tapi di dalam hati ada suara kecil yang berbisik, jangan-jangan ini cuman hoax. Bapak, Ibu, momen seperti ini pasti bukan pertama kali kita alami. Perasaan antara ingin percaya dan takut kecewa, antara harapan dan kekhawatiran. Hari ini, mari kita tidak ikut panik. Kita berhenti sejenak, tarik napas pelan, ambil minuman kesukaan, dan dengarkan dengan tenang. Karena di tengah banyaknya informasi yang simpang siur, kita akan bahas semuanya dengan jujur, dengan fakta, dan tentu saja dengan hati yang tetap tenang. Kita akan kupas satu persatu. Benarkah ada hadiah dari Presiden? Benarkah gaji pensiunan akan naik di tahun 2026? Dan yang paling penting, apakah tanggal 20 Mei itu benar-benar jadi hari bersejarah bagi pensiunan? Saya sangat paham apa yang Bapak Ibu rasakan. Mungkin pagi ini Bapak baru pulang dari pasar, melihat harga kebutuhan yang masih tinggi. Mungkin Ibu baru saja membuka buku tabungan dan mulai bertanya dalam hati, apakah bulan depan cukup? Ada tambahan atau tidak? Perasaan itu bukan hal yang memalukan. Justru itu bukti bahwa Bapak Ibu masih bertanggung jawab, masih peduli pada keluarga. Dan memang kabar seperti ini gampang sekali membuat kita berharap. Sekarang mari kita kembali ke awal mula semua kegaduhan ini, yaitu tanggal 5 Mei 2026. Di tanggal itu memang benar Presiden Prabowo Subianto mengumumkan sejumlah kebijakan dalam rangka peringatan Hari Buruh Nasional. Informasi ini menyebar sangat cepat. Dalam waktu singkat, WhatsApp, Facebook, sampai TikTok penuh dengan berbagai klaim. Ada yang bilang Presiden memberikan bonus langsung ke pensiunan. Ada yang bilang gaji akan naik drastis. Bahkan ada yang menyebut janda pensiunan akan mendapatkan kompensasi besar. Kedengarannya luar biasa, bahkan terlalu indah untuk tidak dipercaya. Tapi coba kita renungkan sebentar. Seberapa sering kita menerima kabar sensasional di grup WhatsApp yang ternyata setelah dicek tidak benar? Mungkin hanya potongan berita lama yang diedit ulang atau video yang dipelintir narasinya. Hal seperti ini sudah sering terjadi. Dan tanpa sadar kita kadang ikut menyebarkan karena niatnya ingin berbagi kabar baik. Padahal justru disitulah masalahnya. Maka dari itu penting sekali bagi kita untuk punya filter kebenaran. Ingat baik-baik, pemerintah tidak pernah mengumumkan kebijakan besar lewat broadcast WhatsApp. Biasanya melalui website resmi, konferensi pers, atau surat edaran. Bukan dari pesan berantai. Sekarang kita luruskan apa sebenarnya yang terjadi pada 5 Mei 2026. Berdasarkan dokumen resmi memang ada banyak kebijakan yang diumumkan, tapi hampir semuanya berkaitan dengan pekerja aktif. Misalnya perlindungan pekerja rumah tangga, perlindungan driver ojol dan kurir, bonus hari raya untuk pengemudi online hingga kebijakan di sektor perikanan. Semua itu adalah kabar baik, tapi tidak ada satupun yang secara spesifik menyebutkan kenaikan gaji pensiunan tahun 2026. Lalu dari mana asal kabar tersebut? Inilah yang disebut distorsi informasi. Mungkin ada yang membaca berita tentang peningkatan kesejahteraan rakyat, lalu menafsirkan sendiri bahwa itu termasuk pensiunan. Lalu ditambahkan lagi oleh orang lain, dan terus menyebar. Lama-lama rumor itu berubah jadi seolah-olah fakta. Ini juga dikenal sebagai efek illusory truth. Yaitu semakin sering kita mendengar sesuatu, semakin kita cenderung percaya. Namun Bapak Ibu, jangan buru-buru kecewa. Tidak adanya pengumuman di tanggal 5 Mei bukan berarti tidak ada harapan. Di balik layar sebenarnya pemerintah sedang bekerja. Mereka sedang menghitung inflasi,
mengevaluasi anggaran, dan menyesuaikan kemampuan keuangan negara. Bapak Ibu pasti merasakan sendiri, uang pensiun sekarang terasa lebih cepat habis. Dulu mungkin cukup, sekarang harus lebih hati-hati. Ini bukan karena kita boros, tapi karena inflasi. Harga kebutuhan naik, biaya kesehatan juga meningkat. Pemerintah sebenarnya memiliki mekanisme kenaikan gaji berkala, tapi prosesnya tidak cepat. Harus melalui peraturan resmi, persetujuan DPR, dan tentu saja kesiapan anggaran. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling banyak dibicarakan, tanggal 20 Mei 2026. Banyak yang bilang pada tanggal itu rapel akan cair sekaligus bahkan dengan kenaikan besar. Tapi mari kita gunakan logika. Jika benar ada kenaikan sebesar itu, tentu membutuhkan anggaran yang sangat besar. Dan sampai saat ini belum ada keputusan resmi. Dalam rapat bulan April 2026, Menteri Keuangan menyatakan bahwa kenaikan masih dalam tahap kajian, artinya belum diputuskan. Tanggal 20 Mei sendiri kemungkinan adalah waktu di mana pemerintah mulai mengambil keputusan berdasarkan data keuangan yang sudah terkumpul. Jadi penting untuk dipahami, tanggal itu bukan tanggal pencairan, melainkan kemungkinan tanggal penentuan kebijakan. Ini perbedaan yang sangat penting. Jika kita berharap uang langsung masuk rekening pada tanggal tersebut, maka yang terjadi justru kekecewaan. Taspen sendiri juga sudah menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada perubahan resmi terkait pembayaran pensiun tahun 2026. Semua masih mengikuti aturan sebelumnya. Ini bukan karena mereka menahan, tapi karena mereka harus bekerja sesuai hukum. Mengenai janda dan duda pensiunan, memang ada hak yang sudah lama berlaku, yaitu menerima sekitar 50% dari pensiunan pokok, tapi tidak ada tambahan khusus di luar itu. Jika ada yang mengaku memberikan bonus atau meminta biaya administrasi, itu patut dicurigai sebagai penipuan. Ingat, pemerintah tidak pernah meminta uang untuk pencairan dana. Jangan pernah memberikan data pribadi, OTP, atau PIN kepada siapapun. Bapak Ibu, kenapa kabar seperti ini mudah sekali membuat kita emosional? Karena uang pensiun adalah penopang hidup, untuk makan, untuk berobat, untuk keluarga. Bukan soal ingin lebih, tapi soal kebutuhan. Saya pernah bertemu seorang pensiunan guru yang berkata, saya dulu mengajarkan kejujuran, tapi sekarang saya bingung mana kabar yang benar. Itu sangat menyentuh. Karena itu, penting bagi kita untuk tetap tenang dan kritis. Kesimpulannya, kabar tentang hadiah Presiden untuk pensiunan pada 5 Mei tidak benar. Kenaikan gaji tahun 2026 masih dalam tahap kajian. Tanggal 20 Mei bukan tanggal pencairan, dan tidak ada bonus khusus untuk janda atau duda pensiunan. Namun bukan berarti kita harus kehilangan harapan. Kita tetap bisa berharap, tapi dengan cara yang lebih bijak. Menyuarakan aspirasi melalui jalur yang benar, bukan dengan menyebarkan informasi yang belum jelas. Dan yang paling penting, ingatlah bahwa ada satu hal yang tidak bisa diambil dari Bapak Ibu, yaitu kehormatan. Bapak Ibu adalah orang-orang yang pernah mengabdi untuk negeri ini. Itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Sebagai penutup, mari kita berdoa dalam hati, semoga pemerintah diberikan kebijaksanaan, semoga rezeki kita semua lancar, dan semoga kita diberikan kesehatan serta ketenangan di masa tua. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jika dirasa bermanfaat, silakan bagikan kepada yang lain agar tidak ada lagi yang tertipu oleh kabar yang tidak benar. Dengerin baik-baik, ini bukan angka typo, bukan juga angka halu, yang sengaja dilempar cuman buat bikin orang kaget atau penasaran. Ini angka yang lagi panas banget dibahas di mana-mana, dari forum pendidikan sampai grup WhatsApp para guru. 19 juta. Iya, 19 juta rupiah. Angka yang tiba-tiba muncul dalam pembahasan resmi soal kebijakan pendidikan dan kepegawaian di Indonesia. Dan kalau ini benar-benar kejadian secara penuh dan merata, ini bisa jadi salah satu momen paling bersejarah dalam perjalanan panjang profesi guru di negeri ini. Tapi sebelum kamu langsung mikir, wah akhirnya guru jadi tajir, atau malah langsung skeptis karena udah terlalu sering dengar janji manis yang ujungnya hambar, ada baiknya kita bahas pelan-pelan tapi lengkap. Sebenarnya apa sih maksud angka 19 juta ini? Siapa yang bisa dapat? Dari mana asalnya? Dan apakah semua guru otomatis bakal terima angka segitu tiap bulan? Karena di dunia nyata, angka besar itu nggak pernah datang sendirian, selalu ada cerita panjang di belakangnya. Dan di kasus ini, ceritanya jauh lebih kompleks daripada sekadar naik gaji. Profesi guru di Indonesia itu punya semacam paradoks yang sudah terlalu lama terjadi sampai kadang dianggap biasa.
Di satu sisi, guru selalu ditempatkan di posisi yang sangat mulia secara sosial. Disebut pahlawan tanpa tanda jasa, dianggap pembentuk masa depan bangsa, fondasi peradaban, bahkan sering jadi simbol moral di tengah masyarakat. Tapi di sisi lain, kalau kita lihat realita di rekening banyak guru, kondisinya sering jauh dari kata ideal. Bayangin, ada guru yang sudah mengabdi belasan bahkan puluhan tahun. Setiap hari bangun pagi, menyiapkan materi pelajaran, menghadapi puluhan siswa dengan karakter yang berbeda-beda, mengelola administrasi kelas yang makin hari makin ribet, laporan ini itu yang nggak ada habisnya. Belum lagi tuntutan untuk terus upgrade kompetensi supaya tetap relevan dengan perkembangan zaman. Tapi penghasilan totalnya seringkali masih belum cukup untuk hidup nyaman di kota tempat dia mengajar. Disinilah masalah besar mulai terasa. Karena ketika profesi guru tidak menarik secara finansial, orang-orang terbaik di negeri ini perlahan memilih jalan lain. Akhirnya sistem pendidikan kita tidak diisi oleh sumber daya manusia terbaik yang sebenarnya sangat dibutuhkan. Sekarang kita masuk ke inti pembahasan dari mana angka 19 juta itu sebenarnya muncul. Untuk memahami ini kita harus bongkar dulu struktur penghasilan guru ASN. Karena ini bukan cuma satu angka gaji bulanan seperti yang sering dibayangkan orang. Penghasilan guru ASN itu terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama adalah gaji pokok. Ini adalah dasar utama dari semua perhitungan. Besarnya ditentukan oleh golongan dan masa kerja sesuai aturan pemerintah. Nah, ini yang sering jadi salah paham di masyarakat. Banyak orang mengira gaji guru ya cuma segitu saja. Padahal itu baru dasar. Bahkan dalam banyak kasus, ini justru komponen paling kecil dari total penghasilan. Misalnya guru dengan golongan awal, jelas gaji pokoknya masih jauh dari angka belasan juta. Tapi jangan berhenti di situ, karena ini baru pintu masuk. Masuk ke komponen kedua, yaitu tunjangan profesi guru atau yang dikenal sebagai sertifikasi. Ini benar-benar game changer. Tunjangan ini diberikan kepada guru yang sudah lulus sertifikasi pendidik. Prosesnya tidak sederhana, ada penilaian, pelatihan, sampai ujian kompetensi untuk memastikan guru tersebut memenuhi standar profesional. Dan yang paling penting, besarannya setara 1 kali gaji pokok. Artinya, kalau seorang guru sudah sertifikasi, otomatis dia menerima tambahan penghasilan sebesar gaji pokoknya setiap bulan. Jadi secara sederhana, penghasilan jadi 2 kali lipat dari gaji pokok. Inilah alasan kenapa 2 guru dengan golongan sama bisa punya penghasilan yang sangat berbeda. Yang satu sudah sertifikasi, yang satu belum. Selisihnya bisa sangat terasa. Kalau kita bicara angka 19 juta tadi, komponen sertifikasi ini adalah salah satu kunci utama. Karena tanpa ini hampir mustahil mendekati angka tersebut. Sekarang masuk ke komponen ketiga, yaitu berbagai tunjangan tambahan. Jenisnya cukup banyak, ada tunjangan keluarga berdasarkan status menikah dan jumlah tanggungan. Ada tunjangan pangan yang biasanya diberikan dalam bentuk uang atau natura. Lalu ada tunjangan jabatan kalau guru tersebut memegang posisi struktural seperti kepala sekolah atau wakil kepala sekolah. Ada juga tunjangan khusus. Ini menarik karena diberikan kepada guru yang ditugaskan di daerah 3T, yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal. Nilainya bisa setara 1 kali gaji pokok. Artinya penghasilan bisa langsung naik signifikan hanya karena lokasi penugasan. Ini memang dibuat sebagai insentif supaya guru berkualitas mau ditempatkan di daerah yang selama ini kekurangan tenaga pendidik. Sekarang kita masuk ke komponen keempat yang di tahun 2026 ini jadi sorotan besar, yaitu tunjangan kinerja atau TUKIN. Ini adalah komponen yang paling fleksibel dan paling bervariasi antar daerah. Kenapa? Karena TUKIN ditentukan oleh kinerja individu dan juga kemampuan anggaran daerah atau instansi tempat guru bekerja. Ada daerah yang kuat secara fiskal, sehingga TUKINnya bisa besar. Tapi ada juga daerah yang anggarannya terbatas sehingga TUKINnya kecil, bahkan hampir tidak terasa. Nah, di kebijakan tahun 2026 ini, pemerintah sedang mendorong adanya standar minimum TUKIN secara nasional supaya tidak ada ketimpangan yang terlalu jauh antar daerah. Sekarang kita gabungkan semuanya secara perlahan, misalnya kita ambil contoh guru ASN dengan masa kerja sekitar 20 tahun dan sudah tersertifikasi. Gaji pokoknya berada di kisaran 3 sampai 4,2 juta per bulan.
ditambah tunjangan profesi yang nilainya setara satu gaji pokok, totalnya langsung naik jadi sekitar 7 sampai 8 jutaan. Itu baru 2 komponen. Belum termasuk tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tukin, dan tunjangan lainnya. Kalau semua ditambahkan, total penghasilan bisa naik ke kisaran 10 sampai 15 juta per bulan, tergantung kondisi masing-masing guru. Lalu dari mana angka 19 juta itu muncul? Jawabannya adalah kombinasi maksimal. Untuk bisa mencapai angka tersebut, seorang guru biasanya harus berada di kondisi yang sangat lengkap. Golongan tinggi, masa kerja panjang, sudah sertifikasi, memiliki jabatan struktural, mendapatkan tunjangan jabatan, dan mungkin juga bertugas di wilayah dengan tunjangan khusus atau tukin yang besar. Kalau semua komponen ini berkumpul, barulah angka 19 juta itu bisa muncul. Tapi perlu digarisbawahi, ini bukan angka otomatis untuk semua guru. Ini bukan kenaikan gaji seragam. Ini adalah potensi maksimal dari kombinasi berbagai komponen penghasilan. Selain itu, ada juga komponen tahunan yang sering dilupakan, yaitu THR dan gaji ke-13. Keduanya dibayarkan sekali dalam setahun dan masing-masing setara 1 bulan penghasilan. Kalau dirata-ratakan, ini juga menambah nilai total penghasilan dalam setahun, walaupun tidak masuk ke gaji bulanan rutin. Namun di tengah pembahasan angka ini, ada satu kelompok yang kondisinya sangat berbeda, yaitu guru honorer. Jutaan guru honorer di seluruh Indonesia masih mengajar dengan penghasilan yang seringkali berada di bawah standar upah minimum, tanpa kepastian karier, tanpa jaminan sosial yang memadai, dan tanpa akses ke sebagian besar tunjangan ASN. Disinilah realitasnya terasa sangat kontras. Sementara kita membahas potensi 19 juta, ada juga guru yang masih berjuang untuk mendapatkan penghasilan dasar yang layak. Pemerintah memang punya arah kebijakan untuk mempercepat pengangkatan guru honorer menjadi ASN melalui skema PPPK. Tapi proses ini tidak instan. Masih ada antrean panjang, masih banyak yang menunggu giliran, dan ini bukan sesuatu yang selesai dalam waktu singkat. Bagi guru honorer, memahami jalur ini sangat penting. Karena ketika berhasil masuk PPPK, struktur penghasilan akan berubah dan mereka bisa mengakses komponen yang sama seperti guru ASN. Sekarang pertanyaan pentingnya, apa yang bisa dilakukan guru untuk memaksimalkan penghasilan dalam sistem ini? Pertama, sertifikasi. Ini wajib kalau ingin masuk ke level penghasilan yang lebih tinggi. Tanpa sertifikasi, satu komponen terbesar langsung hilang. Kedua, memastikan data kepegawaian akurat. Ini sering dianggap sepele, padahal sangat penting. Kesalahan data bisa membuat seseorang menerima penghasilan lebih kecil dari yang seharusnya, mulai dari golongan, masa kerja, status keluarga, sampai lokasi penugasan, semuanya harus benar. Ketiga, aktif mengikuti perkembangan kebijakan, karena di tahun 2026 ini, perubahan bisa terjadi cukup cepat. Yang tidak update informasi bisa tertinggal bukan karena tidak berhak, tapi karena tidak tahu. Jadi kalau kita tarik ke kesimpulan besar, angka 19 juta itu bukan dongeng, tapi juga bukan angka rata-rata. Itu adalah puncak dari kombinasi sistem penghasilan guru yang kompleks dan hanya bisa dicapai dalam kondisi tertentu. Dan yang lebih penting dari angka itu sendiri adalah arah kebijakannya. Karena untuk pertama kalinya dalam waktu yang cukup panjang, ada sinyal kuat bahwa profesi guru mulai dilihat bukan hanya dari sisi pengabdian, tapi juga dari sisi kesejahteraan yang lebih serius. Dan kalau arah ini terus dijaga dan dijalankan dengan konsisten, dampaknya bukan hanya ke guru, tapi ke masa depan pendidikan Indonesia secara keseluruhan. Bapak dan Ibu pensiunan, sekarang coba dengarkan bagian ini baik-baik, karena ini bukan sekadar isu biasa, bukan juga kabar yang lewat begitu saja di grup WhatsApp lalu hilang tanpa kejelasan. Ini kabar yang sudah lama ditunggu-tunggu, kabar yang bikin banyak pensiunan deg-degan menanti kepastian. Pemerintah akhirnya mengumumkan bahwa peraturan pemerintah tentang pesangon pensiunan tahun 2026 sudah masuk tahap final. Dan yang membuat kabar ini makin ramai, ada satu kelompok pensiunan yang disebut-sebut akan menjadi prioritas utama penerima pesangon tersebut. Pertanyaannya sekarang, apakah Anda termasuk dalam kelompok itu atau tidak? Karena itu penting sekali untuk mengikuti penjelasan ini sampai selesai agar tidak ada informasi yang terlewat. Selama ini, sistem pensiun PNS di Indonesia menggunakan skema pay as you go. Artinya, dana pensiun yang dibayarkan setiap bulan berasal langsung dari APBN tahun berjalan. Jadi bukan dari dana yang sudah dikumpulkan sejak lama, melainkan dari anggaran negara saat ini. Dana tersebut berasal dari pajak masyarakat dan juga kontribusi dari PNS aktif. Jadi secara tidak langsung,
PNS yang masih bekerja ikut membiayai pensiun para pensiunan. Masalahnya, jumlah pensiunan terus bertambah setiap tahun, sementara jumlah PNS aktif tidak bertambah dengan proporsi yang sama. Akibatnya, beban keuangan negara semakin berat. Jika terus dibiarkan, sistem ini berisiko mengalami tekanan fiskal yang serius di masa depan. Karena itulah pemerintah mulai menyiapkan reformasi besar, salah satunya melalui skema fully funded. Dalam sistem ini, dana pensiun dikumpulkan sejak awal masa kerja, bukan menunggu saat pensiun. Setiap bulan, PNS akan menyisihkan sebagian gajinya sebagai iuran pensiun. Pemerintah juga ikut menambahkan kontribusi sebagai pemberi kerja. Dana ini kemudian dikelola dan diinvestasikan oleh PT Taspen ke berbagai instrumen seperti obligasi, saham, dan reksadana. Hasil investasi inilah yang nantinya menjadi sumber utama pembayaran pensiun. Jadi ketika seseorang pensiun, dana yang diterima berasal dari tabungan yang sudah dikumpulkan selama puluhan tahun ditambah hasil pengembangannya. Sistem ini dianggap lebih berkelanjutan, lebih transparan, dan lebih aman dalam jangka panjang, baik untuk negara maupun untuk para pensiunan itu sendiri. Dan disinilah PP Pesangon Pensiunan 2026 menjadi salah satu langkah awal dari perubahan besar tersebut. Regulasi ini dikabarkan sudah mendekati tahap pengesahan. Salah satu poin penting yang dibahas adalah perubahan mekanisme pembayaran pesangon. Jika sebelumnya dilakukan secara bertahap, kini ada wacana untuk membuatnya lebih fleksibel, bahkan memungkinkan pencairan yang lebih besar di awal. Tentu saja detail lengkapnya masih menunggu pengesahan resmi. Tapi arah kebijakannya sudah mulai terlihat jelas, yaitu menuju sistem yang lebih adil, lebih transparan, dan lebih berkelanjutan untuk semua pihak.